Oke, kembali lagi pemirsa bersama saya di Movila dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama pemirsa. Nah, dalam video atau konten kali ini ya, Roy Suryo yang kita ketahui bersama, Roy Suryo ini kan selalu mengkritik Pak Jokowi dan selalu menghujat Mas Gibran dengan kata-kata gangguan jiwa atau fufafa dan sebagainya. Nah, di sini dalam konten kali ini itu oleh anak buah Pak Prabowo itu langsung dibantah, langsung dicecar habis-habis ya, sampai tidak bisa berkata apa-apa Suryonya. Ini sangat menarik sekali pemirsa untuk kita simak bersama terlebih dahulu, nanti kita ulas bersama dan kemudian tulis di kolom komentar terkait dengan pendapat para pemirsa semua, dan mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Ya misalnya Mas Gibran gitu maksudnya. 99,9% itu adalah wapres sekarang, Gibran Raka Buming Raka. Clear. Iya, Technically kami sekedar menunggu. Ya. Kalau Anda mengatakan 99,9%, kurangnya kan tinggal 0,1%. ya. Please berikan itu kepada publik, Iya. sehingga kita Udah banyak di mana-mana, Mas. Tidak banyak. nggak ada buktinya, nggak ada. Kok buktinya nggak ada di mana sih? Buktinya sudah jelas. Oke. Welo itu. Nah, Bisa saya tengahi? Silakan. Saya tengahi. Gini aja. ini Gerindra seneng ini. Ya saya harus tengahi sebagai orang yang mungkin sedikit lebih muda dari senior saya di sini. Saya pengen sedikit lebih bijak. Kita beranggapan lah, ya kan? Let's say lah ya, bahwa akun Fufu Fafa ini kita anggap adalah akunnya Mas Gibran. Kan seperti itu. Ya. Itu kalau dari terminologi yang dia sampaikan oleh Mas Roy. Betul. Tapi efek dan dampaknya itu apa sebenarnya? Yang ini kan korbannya adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo santai-santai aja tuh. Itu satu. Jadi beliau nggak baperan soal masalah itu. Kan tadi dulu. Bagus. Ya, nah itu beliau nggak baperan masalah itu. Bukan hanya Fufu Fafa. Yang mungkin seperempat yang masuk kabinet itu pernah mengkritik dan mencaci maki Pak Prabowo. Termasuk PSI. Termasuk beliau. Termasuk PSI pada saat itu memberikan award. Saya ikut yang melaporkan. Masih terdata itu di Polda Metro Jaya. PSI-nya kan orangnya kan enggak. Iya. Dulu Ya kan artinya apa? Kakak Grace kan. Ya. Grace kan nggak masuk pakai kabinet. Tapi apa? Yang ingin kita ajarkan bahwa ya kan kita harus ada terminologi tentang masalah lawan, musuh, ya kan? Kita berlawanan, tapi kita tidak bermusuhan. Itu dulu yang penting. Berlawanan, bertanding, tackling. Selesai dari situ, selesai pertandingan, the game is over. Salaman kita pelukan, kayak main bola aja udah. Kan seperti itu. Oke. Bukan bermusuhan. Kalau bermusuhan, selesai pertandingan masih ngomel. Nah ini yang coba dicontohkan oleh Pak Prabowo. Bahwa ketika pertandingan sudah selesai, ayo gabung-gabung dulu dengan kita. Nggak, tapi ini menarik nih, Bung Hendersam. Oke, katakanlah Fafa punya Mas Gibran. Efeknya apa sih? Itu pertanyaan bagus, Mas Roy. Efeknya, kita tidak rela saja punya seseorang yang memang punya jiwa dan itu nggak bisa hilang. Bahkan kata seorang dokter, ya itu anak ini sudah otaknya sebagian sudah berkurang. Saya sampaikan. Saya tahu dokter tuh, saya kebetulan ini kok ada seorang dokter ini caci maki Jokowi mulu ini kan, saya lihat kan track recordnya ya. Itu tiap hari tuh dokter T itu yang ngomongin Jokowi aja terus. Jadi masalah itu sebenarnya saya rasa ya kan. Ya ini masalah. Bukan hanya dokter itu, Mas. Iya, salah seorang psikolog forensik juga mengatakan si Fufu Fafa ini berbahaya. Ya sekarang masalahnya gini, korbannya adalah Pak Prabowo. Nah ibaratnya, saya kasih analogi nih biar gampang ya, secara filosofi ya. Ini ada dua orang, ya kan, temenan. Habis itu ada temennya yang ketiga atau tetangganya deh ngelihat. Kau itu lu diomongin tuh, dikata-katain tuh. Habis itu yang dikatain, enggak kok biasa aja, kok nggak ada masalah apa-apa, ya kan? Tapi lu nggak boleh gitu dong, lu harus ini dong, itu nggak beres tuh sama lu. Enggak, udah gua nggak mikirin masalah itu. Yang penting lu, gua sama dia, ayo yuk kita barengan yuk, kita bangun bangsa ini, kita rukun-rukun aja. Yang jadi pertanyaan, pihak ketiga yang ngomporin ini motivasinya apa gitu loh? Kita kan aneh kan gitu kan? Aneh gitu. Salah Mas Aiman. Ini bukan ngomporin Mas. Ya, ini demi bangsa. Iya. Kita tidak rela ada seseorang yang memang dia, oke lah dia udah terpilih sekarang.
tidak rela seseorang yang punya latar belakang seburuk itu, ya, sejahat itu, sekejam itu, sesadis itu terbiarkan saja nanti. Karena ini akan berbahaya. Nantinya akan berbahaya. Mas mungkin baru akan ngalami beberapa tahun lagi, ya, ketika kemudian berkata, oh ya Mas Roy ternyata dia begitu. Sama seperti halnya 10 tahun yang lalu. Ketika Mas Aiman, saya mementaskan pentas wayang dengan judul Petruk Jadi Ratu. Waktu itu nggak ada orang yang percaya bahwa Petruk ini memang nanti akan berkhianat betul terhadap pelaku. Dan ternyata itu terbukti mengkhianati partainya. Baru orang-orang sekarang mengucapkan terima kasih kepada saya. Mas bener ya Mas ya, 10 tahun yang lalu Mas sudah mentaskan itu. 2014 saya mentaskan itu di kantor Kemenpora. Ya ngerti saya. Jadi prinsipnya ya yang saya coba tangkap dari pelajaran dan kehidupan dari Pak Prabowo, everybody is changing gitu loh. Semua orang. Pak Prabowo clear, tidak ada masalah dengan Pak Prabowo. Pak Ya kan? Prabowo-nya clear. Bang Ade Armando bisa berubah, ya kan? Sangat. Secara kontekstual ya. Artinya pada saat itu mungkin beliau belum tahu Pak Prabowo seperti itu. Anggaplah Fufu Fafa pada saat itu belum tahu. Ya kan? Belum tahu karakter Pak Prabowo itu sebenarnya seperti apa. Ya kan? Setelah tahu, oh beliau ternyata Pakai ini lah. Oke. Ya ini Tapi bukan Pak soal Ade karakter. Armando nggak jadi wapres. Itu masalahnya. Wapres. Enggak, menurut saya Konteksnya di boleh situ. nggak saya komentar? boleh saya komentar sedikit? Saya mau Boleh, fokuskan boleh. aja. Terusin aja ributnya terusin. Saya mau Sebentar. Nggak, saya mau Oke. katakan bahwa sebetulnya kita izinkan saja mereka mengejar terus Fufu Fafa ini, dan kalau sampai ternyata terbukti, ungkapkan saja kepada publik. Kalau mau memang Setuju. dibawa ke pengadilan, silahkan. Dan- kita nggak punya masalah dengan itu. ya sekarang masalahnya, kalaupun itu sampai nanti, saya nggak tahu dia. Dari sisi pembuktian juga itu, saya orang hukum ya, sisi pembuktian juga susah ya. Yang kedua, Susahnya apa Mas? enggak, udah, nanti selesaikan dulu ya. Yang kedua, dari esensi yang ingin kita ajarkan ke bangsa ini untuk apa? Untuk apa? Kita ini mau persatuan. Jadi udah gitu loh. Bukan itu apa, saya nggak nggak bisa ngomongin dong. Nggak bisa seseorang yang sudah pernah melakukan seperti itu terus dimaafkan gitu aja. Ini bukan soal dimaafkan. Dia berpotensi untuk berbahaya bagi Republik ini. Saya warning itu aja. Fufu Fafanya ya. Iya anaknya. Ya, Itu Fufu Fafanya sangat kan berbahaya. bukan Mas Gibrannya ya. Mas Roy, ini harus dijelaskan juga. Maksudnya berbahaya untuk Republik ini apa? Kan bicara misalnya ketik ya. Memang kadang-kadang jari itu suka luar biasa. Apalagi 2014. Misalnya orang kan berpikir seperti itu. Mas Roy, saya nggak usah jauh-jauh. Satu aja. Iya. Satu aja juga. Dia nggak jujur gitu aja udah. Iya. Udah jelas BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, menurut bocor alus Tempo mengatakan kalau Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Udah ada gini Mas. Menurut adiknya Kaisang Pangarep itu jelas dia ditanya, ini kamu, jawabnya bukan, tanya Korea. Itu dia udah nggak jujur. Soal sikap maksudnya. Ya, soal sikap dia udah nggak baik. jujur. Sorry, Kaisang nggak bilang. Enggak, gini. Di bocor alus Tempo Kosong. bilang begitu. Kaisang nggak bilang begitu. Di bocor alus Tempo Kalau bilang begitu begitu. bocor alus Tempo itu bohong. Ya udah. Nggak ada silahkan. Kaisang Udah. bilang. Beneran. Nah, buat teman-teman, jadi ada hal-hal yang memang masuk sebagai sesuatu yang dianggap melanggar kebebasan berbicara. Maksudnya adalah dalam kasus Mas Roy dia dianggap menghina agama. Betul ya? Dan itu nggak terbukti. Iya betul, enggak, saya tidak mempersoalkan itu. Tapi sekarang seperti kata Ade Armando itu, Ade Armando penjilat Jokowi itu boleh, ya. Anda boleh melakukannya. Bahwa ada orang yang mengadukannya ke polisi adalah soal lain, ya. Karena boleh juga orang mengadukannya ke polisi. Tapi dari pengalaman saya, kalau cuma persoalan speech semacam itu nggak pernah sampai orangnya itu masuk penjara. Ya, karena itu dianggap sebagai tidak memenuhi syarat untuk diadukan ke polisi. Banyak bang ada yang gara-gara bilang kalau apa, misalnya IKN itu sahabat kita Bang Edi itu, IKN itu adalah tempat jin buang anak. Ya, padahal terakhir kemarin dia juga bilang sendiri bahwa itu jangan sampai jadi tempat jin buang anak loh. Nah, Itu diarahkan ke Sarah itu ya. lah iya, Ya, iya. itu masuk loh itu bang. Dan masuk sampai di penjara. Masuk, Mas Edi masuk penjara. Edi Mulyadi. Iya. Oke. Nah, saya minta maaf, saya nggak bisa bantah karena saya nggak tahu perkembangannya seperti apa. Cuma sebetulnya hukum kita tuh mengatakan bahwa memang nggak boleh hal-hal yang dianggap sebagai menodai agama, ya, atau memfitnah, pencemaran nama baik. Kalau Anda menuduh saya mencuri, padahal saya tidak mencuri, saya bisa menuntut Anda, Tapi kalau Anda cuma bilang bahwa saya itu penjilat,
bahwa saya itu pembohong, saya pengkhianat demokrasi gitu ya, itu Anda boleh melakukannya. Dan kalau itu terjadi, saya misalnya membela Rocky Gerung. Ketika Rocky Gerung itu diadukan, ingat gak yang sampai ada keriuhan di depan kantor polisi itu, waktu itu saya cuma bilang, Rocky itu cuma bilang apa Jokowi tolol apa gitu ya. Jangan menggunakan kata itu karena kita banyak ditonton oleh anak yang mungkin di bawah umur. Oke. Jokowi nih gitu ya. Nah, saya ketika itu bilang, ya boleh dong, itu haknya Rocky Gerung untuk mengatakan Jokowi adalah semacam itu ya. Dan alhamdulillah dia akhirnya tidak dipenjara ya. Bung Hazar juga di film apa? Enggak, Anda tuh diajukan Ini penelitian. Iya, enggak, Podcast. Dia bikin pernyataan di podcast kalau nggak salah bahwa ada kaitannya sama Pak Luhut. Pak Luhut Ya, ya. Tapi toh akhirnya beliau ini selamat ya, dibawa ke pengadilan. Kalau nggak salah nggak sempat ditahan sih. Betul nggak? Tidak ditahan dan melakukan judicial review, uji materi. Ya, betul. Dan Jadi, menang di Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi yang saya ingin katakan Tapi kalau nggak menang ditahan juga. Oh iya. Termasuk saya. termasuk Bung Aiman, Anda harus tahu ya bahwa itu terjadi di Indonesia. Tapi Artinya apa Bung Ade? Ya menurut saya kembali ke pertanyaan Anda tadi mengenai kaosnya Bung Roy Suryo itu, pun saya menganggap ya enggak lah, masa Anda adalah korban Mulyono? Kalau Mulyono itu maksudnya Jokowi ya. Itu yang saya mau tanyakan. Apakah semua ini adalah orkestrasinya Pak Jokowi yang disebut Mulyono? Itu kan artinya orang akan berpikiran seperti itu. Bahwa yang di penjara ini adalah ulahnya Pak Jokowi atau Mulyono tadi. Itu yang saya mau tanyakan. Kalau yang itu saya bantah. Bantah, oke. Saya bantah karena begini. Jadi nggak relevan kaosnya Mas Roy? Bukan yang nggak relevan. Karena kan kaitan begini. Gini sebentar. Di penjara, iya, kemudian Mas Roy menyatakan bahwa saya ini korban Mulyono, kan gitu. Ya enggak dong. Kalau itu kan yang menuntut dia bukan Pak Jokowi soal dia menghina, tanda petik ya. Di tuduhannya kan dia menghina. Putusan pengadilan. Oke, mungkin saya rasa cukup Mirsa terkait dengan pembahasan kali ini. Memang betul ya, Roy Suryo itu apa yang disampaikan Roy Suryo terkait dengan statementnya itu memang tidak ada dasarnya sama sekali Mirsa. Artinya cuma hanya saja yang dijadikan dalil oleh Roy Suryo itu dari orang atau katanya. Makanya terkait dengan akun Huwafa tingkat kebenarannya Roy Suryo menisbatkan kepada Mas Gibran 99,9% itu semuanya berdasarkan dari tempo bocor halus, bukan dari apa atau analisa dari Roy Suryo sendiri pemirsa. Ini kan sudah sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena nanti kalau misalnya Roy Suryo sendiri tidak bisa membuktikan, akhirnya juga lempar batu sembunyi tangan Roy Suryonya. Oke pemirsa, ya seperti apa komentar kalian tulis di kolom komentar, dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi dan salam NKRI.